hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan masih tetap semangat dan terus berprestasi. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini bersama saya, Rensi Tarumae, Guru Fisika SMA Negeri 1 Manokwari. Kali ini kita akan membahas materi fisika tentang elastisitas. Untuk kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu 3.2, menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah saya menjelaskan, saya berharap kalian bisa mendefinisikan apa itu benda elastis dan tidak elastis. Kemudian mendeskripsikan sifat elastisitas serta dapat menentukan besaran tegangan, regangan, modulus elastisitas suatu benda. Simak materi berikut ya. Kalian pernah naik motor kan? Nah, setiap kendaraan punya yang namanya shock breaker. Shock breaker ini berguna untuk meredam guncangan yang terjadi. Dan ternyata shock breaker ini menggunakan konsep elastisitas loh. Apa ya elastisitas itu? Elastisitas merupakan kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke bentuk awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Artinya, benda tersebut memiliki sifat yang elastis. Contoh benda elastis adalah pegas, karet gelang, slinky, dan sebagainya. Lalu sebaliknya, jika benda tidak mempunyai kemampuan untuk kembali ke bentuk semula saat gaya yang diberikan dihilangkan, maka benda tersebut bersifat plastis atau tidak elastis. Benda plastis adalah benda yang tidak mempunyai kemampuan untuk kembali lagi ke bentuk semula saat gaya yang diberikan dihilangkan. Contohnya yaitu tanah liat, permen karet, plastisin, dan plastik. Menurut fisika, semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda elastis, maka semakin besar pula pertambahan panjang benda tersebut. Nah, sekarang coba deh kalian perhatikan grafik berikut ini yang menunjukkan bahwa hubungan gaya dan pertambahan panjang benda elastis atau pegas. Mula-mula, pegas akan tetap kembali ke bentuk semula kalau gaya yang kamu berikan tidak terlalu besar. Artinya, berada di daerah elastis. Tetapi, kalau kamu meregangkan dengan gaya diperbesar, maka akan ada saatnya pegas menjadi kendur atau sampai di titik tertentu. Artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula atau disebut dengan daerah plastis. Nah, jika gaya tersebut diperbesar sampai melewati batas kemampuannya untuk meregang, maka pegas akan menjadi patah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai besaran yang perlu diketahui dalam mempelajari sifat elastisitas bahan. Nah, yang pertama adalah tegangan atau stres. Tegangan merupakan besar gaya yang bekerja tiap satu satuan luas penampang. Dengan rumus tau sama dengan F per A, di mana tau itu adalah tegangan dengan satuan Newton per meter kuadrat dan F sebagai gaya dengan satuan Newton dan A adalah luas penampang, satuannya adalah meter kuadrat. Nah, nilai stres akan semakin besar jika gaya yang diberikan juga semakin besar. Makanya dalam kehidupan ini jangan terlalu banyak gaya, nanti jadi stres. Yang kedua yaitu regangan atau strain. Jadi ketika stres atau regangan yang diberikan benda akan mengalami perubahan bentuk. Nah,
ketika benda mulai berubah bentuk ini, dikatakan benda mengalami regangan atau strain. Jadi, stress menghasilkan strain. Nah, strain inilah yang menjadikan benda semakin panjang atau semakin pendek. Rumus dari strain atau regangan yaitu epsilon sama dengan delta L per L0, dengan keterangan epsilon adalah regangan, kemudian delta L adalah pertambahan panjang dengan satuan meter, dan L0 adalah panjang mula-mula dengan satuan meter. Sehingga epsilon atau regangan tidak memiliki satuan. Besaran selanjutnya yaitu modulus elastisitas atau modulus Young dengan rumus Y sama dengan tau per epsilon. Nah, modulus elastisitas ini adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Artinya, semakin besar nilai modulus elastisitas, maka semakin besar pula tegangan yang diberikan untuk meregangkan benda. Satuan dari modulus Young adalah Newton per meter persegi, dengan epsilon sebagai regangan dan Y adalah modulus elastisitas atau modulus Young, dan tau adalah tegangan dengan satuan Newton per meter. Nah, di sini akan ditampilkan tabel dari modulus Young bahan. Yang pertama yaitu aluminium dengan modulus Young sebesar 7 kali 10 pangkat 10 Pascal. Yang kedua, baja yaitu 20 kali 10 pangkat 10 Pascal. Yang ketiga, besi dengan modulus Young sebesar 21 kali 10 pangkat 10 Pascal. Yang keempat, karet dengan modulus Young sebesar 0,05 kali 10 pangkat 10 Pascal. Yang kelima, kuningan sebesar 9 kali 10 pangkat 10 Pascal. Yang keenam, nikel dengan modulus Young sebesar 21 kali 10 pangkat 10 Pascal. Yang ketujuh, tembaga dengan modulus elastisitas sebesar 11 kali 10 pangkat 10 Pascal. Yang kedelapan, timah dengan modulus elastisitas 1,6 kali 10 pangkat 10 Pascal. Yang kesembilan, beton dengan modulus elastisitas 2,3 kali 10 pangkat 10 Pascal. Yang ke-10, kaca dengan modulus elastisitas 5,5 kali 10 pangkat 10 Pascal. Dan yang terakhir adalah wolfram dengan modulus elastisitas sebesar 41 kali 10 pangkat 10 Pascal. Hampir semua benda dari 11 bahan tadi termasuk benda padat. Tetapi benda ini memiliki elastisitas bahan benda padat pada umumnya. Oke, sekarang masuk pada contoh soal. Seutas kawat dengan luas penampang 4 mm persegi ditarik oleh gaya 3,2 Newton hingga panjangnya bertambah menjadi 80 cm menjadi 80,04 cm. Hitunglah tegangan, regangan, dan modulus elastisitas kawat tersebut. Nah, di sini diketahui bahwa luas penampang atau A adalah 4 mm persegi atau dikonversikan menjadi 4 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Kemudian diketahui pula gaya F sebesar 3,2 Newton. Diketahui bahwa pertambahan panjang delta L adalah 80,04 dikurangi dengan 80 menjadi 0,04 cm.
dan panjang awal atau L0 adalah 80 cm. Nah, yang ditanyakan di soal ada 3. Yang pertama, tegangan atau tau, kemudian regangan atau epsilon, dan yang ketiga yaitu modulus elastisitas atau gamma. Sekarang kita akan mencari nilai dari tegangan atau tau. Ingat bahwa tau mempunyai rumus yaitu tau sama dengan F per A. Untuk mencari tegangan atau tau menggunakan rumus tau sama dengan F per A sama dengan 3,2 Newton dibagi dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat sama dengan 8 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Jadi tegangan untuk kawat tersebut sebesar 8 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari regangan atau epsilon. Epsilon sama dengan delta L per L0 sama dengan 0,04 cm dibagi dengan 80 cm sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4. Jadi regangan untuk kawat tersebut sebesar 5 kali 10 pangkat minus 4. Selanjutnya yang terakhir, mencari modulus elastisitas atau modulus Young. Modulus Young atau Y sama dengan tegangan dibagi dengan regangan atau tau dibagi dengan epsilon sama dengan 8 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat dibagi dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Jadi modulus elastisitas kawat tersebut sebesar 1,6 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Nah, bagaimana untuk materi hari ini? Semoga kalian semua bisa paham ya. Sampai di sini dulu video pembelajaran dari saya. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus berprestasi. Dadah!